Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila Wiasna, asal Malang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menerangkan tentang hasil resume saya di hari pertama PBAK UIN Malang. UIN Malang melalui beberapa transformasi lembaga. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta pada tahun 1961. Setelah itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya 1965. Lalu STAIN Malang tahun 1997. Setelah itu UIIS Indonesia Sudanese Islamic University tahun 2002. Setelah itu UIN Malang 2004. Lalu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2009. Visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Rencana jangka panjang pengembangan universitas 25 tahun ke depan. Tahun 2006 sampai 2010, tahap pemantapan kelembagaan dan penguatan akademik. Tahun 2011 sampai 2015, tahap pertama pencapaian pengenalan dan reputasi regional. Tahun 2016 sampai 2020, tahapan kedua pengenalan dan reputasi regional. Tahun 2001 sampai 2025, tahapan pertama pengenalan dan reputasi regional. Tahun 2026 sampai 2030, tahapan kedua pengenalan dan reputasi regional. Integrasi pendidikan tinggi dan pesantren ma'had. Pesantren ma'had kedalaman spiritual, keagungan akhlak dalam pendidikan tinggi, keluasan ilmu, kematangan profesional. Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diformat dalam bentuk integrasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Seluruh mahasiswa pada tahun pertama dan kedua wajib bertempat tinggal di ma'had. Kebijakan mutu meningkatkan kepuasan customer atau stakeholders melalui peningkatan mutu pelayanan administrasi akademik non-akademik. Kedua, meningkatkan kinerja organisasi melalui penetapan kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan perbaikan kualitas proses pelayanan administrasi. Ketiga, menumbuhkan nilai dan budaya organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja lembaga. Kebijakan akademik. 1. Meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Kedua, menyediakan konsepsi UNIF secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi universitas, serta menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi universitas. Ketiga, menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam, dan lain-lain. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus lain. Kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual, maka orang yang memiliki mental spiritual itu ada 3, yaitu berpikir ilmiah,
mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misi semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari karena kita adalah masyarakat berilmu. Di samping berpikir ilmiah, juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran positif, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang, berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Perilaku positif dengan indikatornya bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan. Tema organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di lingkungan universitas maupun fakultas, dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas Dema ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronasikan kegiatan mahasiswa. Program kerja Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Sapa Sekolah, membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Sosial politik, diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. SEMA, lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas. Tugasnya adalah mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMC. Visi SEMA 1. Terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif. 2. Kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA: 1. Mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Agenda SEMA: memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan Dema. Wewenang SEMA: membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA: 1. Komisi Advokasi dan Hukum. 2. Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, mengawal ormawa di seluruh UIN Malang. 3. Administrasi dan Keuangan, pembuatan peraturan administrasi. 4. Informasi dan komunikasi, alat publikasi terkait kinerja SEMA. Syarat penggabungan Dema dan SEMA: 1. IPK harus minimal 3. 2. Memiliki SK kepengurusan ormawa. 3. Siap terikat dengan Dema Universitas. 4. Mahasiswa aktif UIN Maliki Malang. 5. Mengisi form Google. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal Haji Nasution tahun 1959 di Jawa Barat dan berdiri tanggal 17 November 1981 di Jawa Timur. Asas dan dasar Menwa.
UUD Pasal 30, UU Nomor 3 Tahun 2002, Surat Keputusan bersama 3 Menteri. Fungsi Menwa, melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, membantu TNI atau Polri. Tugas Menwa ialah menciptakan dan menjaga lingkungan agar selalu aman dan tentram. UKM Pramuka, visi, menjadi anggota rencana yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh pada kode kehormatan. Misi, meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan mengembangkan minat bakat anggota rencana Gudep Kota Malang. Membentuk anggota rencana yang berakhlakul karimah, menjadi anggota rencana yang kritis, dinamis, dan kreatif, mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan pramuka. Tujuan pramuka, terwujudnya kualitas anggota rencana yang memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap rencana. Tercapainya anggota rencana yang berakhlakul karimah, terwujudnya tribinadega, terwujudnya anggota rencana yang mampu berpikir logis dan sistematis. UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. UKM ini akan melatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia, seperti prosedur P3K. UKM UAPM Inovasi, satu-satunya UKM per mahasiswa di UIN Malang. Di sini kamu dilatih jurnalistik, kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lain yang berkaitan dengan penerbitan media. Apalagi memiliki produk media berupa kios dan majalah inovasi. Anggotaan inovasi, anggota magang, anggota tetap, anggota sah, anggota kehormatan, anggota demisioner. LKP2M didirikan pada tanggal 1 Juli 1999. Latar belakang berdirinya LKP2M sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Terbentuknya citra diri mahasiswa yang memiliki keluasan ilmu dan gaya intelektualitas. Taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dahulu merupakan ranting Taekwondo Universitas Brawijaya. Berdirinya Taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada saat itu atas dasar inisiatif seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Thohir. Kemudian ia mengusulkan untuk membuka ranting di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 11 April 1955 dan kemudian disetujui oleh Ketua dan Pembina Taekwondo Universitas Brawijaya. Setelah menunggu proses 6 bulan lamanya, proposal tersebut akhirnya diterima dan dipisahkan dengan berdirinya Sifat Hizbullah atau yang sekarang disebut dengan Pagar Nusa pada tanggal 21 September 1955. MSR. Apa itu UKMSR? UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni islami. UKM Mapalaska. UKM ini selain menjelajah alam juga dilatih untuk peduli alam, salah satunya dengan melaksanakan program kali bersih. Definisi moderasi. Secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika. Apa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. 3.
karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. 4. Ideologi bangsa, Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Pesan 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Saya Dira Nabila Wiesna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.